Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus solihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Segala puji bagi Allah, sepantasnya kita selalu panjatkan karena Ramadan tahun ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan keimanan yang bertambah insyaallah, dan kita selalu teringat bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan bulan di mana Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Dan luar biasanya di Ramadan ini, saat Al-Quran itu turun, kita melihat sejarahnya, bahwasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan, dan Al-Quran turun itu bukan tanpa sebab. Kita coba lihat di dalam Sirah Nabawiyah, bahwasanya Al-Quran turun di tahun 13 sebelum hijrah ke Madinah, yaitu berawal dari Rasulullah Muhammad SAW saat itu sedang melakukan tahannus dan belum mendapatkan wahyu, belum diangkat menjadi nabi. Tahannus itu bermula dari sebuah kegelisahan yang terjadi dalam diri Rasulullah SAW saat itu, bukan kegelisahan terkait dirinya atau keluarganya. Karena kita lihat bahwasanya Muhammad saat usia belasan tahun, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Dan Masya Allah, mendekati usia 25 tahun, beliau sudah menjadi pengusaha yang sukses bersama Sayyidah Khadijah dalam partner bisnis. Dan di usia yang ke-25 tahun, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, perempuan yang mulia dalam segi intelektual, kehormatan, jabatan, dan harta. Dan juga Rasulullah saat itu dikaruniai putra-putri, kurang lebih 6 orang dari Sayyidah Khadijah. Mungkin kegelisahan itu bukan karena ekonomi, bukan karena kondisi keluarga, atau bukan dirinya. Tapi yang menjadi kegelisahan Rasulullah SAW saat itu adalah bagaimana kondisi masyarakat di sekitar Rasulullah, yaitu masyarakat Jazirah Arab, yang mereka itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar. Di antaranya mereka melakukan umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa berpakaian, menyembah berhala, mabuk, membunuh atau mengubur hidup anak-anak perempuan. Inilah yang menjadikan kegelisahan Rasulullah SAW saat itu. Dan kegelisahan ini bermula dari Rasulullah SAW berusia 37 tahun. Dan Allah menurunkan solusi dari kegelisahan itu adalah Al-Quran saat Rasulullah berusia 40 tahun. Ini yang harus kita pelajari, bahwa Al-Quran itu turun bermula dari kegelisahan Rasulullah saat itu terkait dengan kondisi masyarakat sekitar. Inilah yang patut kita contoh, bahwasanya kita hidup di sekitar kita bukan hanya mengurus urusan pribadi dan keluarga, tapi bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan dengan masyarakat sekitar, dengan kita bisa membaca apa yang terjadi dengan masyarakat kita saat ini. Dan luar biasanya saat itu, kegelisahan Rasulullah SAW bukan hanya Rasulullah saja, tapi beliau transfer kepada keluarganya. Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah pun ikut gelisah, dan juga anak-anaknya. Kegelisahan dalam keluarga Sayyidah Khadijah bersama Nabi saat itu, dan belum mendapatkan wahyu ya, adalah bagaimana peran keluarga itu nantinya bisa menjadi bagian solusi. Maka saat Nabi Muhammad SAW melakukan tahannus di Gua Hiro, Sayyidah Khadijah dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan perjuangan berjalan dari Makkah menuju Gua Hiro. Ini bukan jarak yang dekat. Dan bagaimana keadaan saat itu, Jazirah Arab yang sangat terjal dengan bebatuan yang begitu besar. Dan anak-anak ada enam putra putri beliau ya, dikondisikan bagaimana saat bunda
Khadijah berangkat untuk mengantarkan makanan, mereka dalam kondisi tenang. Maka kegelisahan itu harus tertransfer dengan keluarga. Ini penting untuk kita semuanya. Jangan dikira dengan adanya situasi masyarakat di sekitar kita, kita hanya duduk di rumah saja, nyaman dengan kondisi diri dan rumah. Dan kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan masyarakat. Dan yang menjadi pelajaran buat kita adalah Rasulullah SAW saat itu mencurahkan kegelisahannya adalah di bulan-bulan Ramadan. Mulai dari beliau usia 37 tahun, di bulan Ramadan beliau hadir ke Gua Hiro. Di usia 38 tahun, beliau hadir kembali ke Gua Hiro untuk mencurahkan apa yang beliau gelisahkan, apa yang beliau pikirkan, disampaikan kepada Zat yang Maha Pencipta. Yakinlah bahwasanya saat kita gelisah dengan umat, maka yakinlah akan ada solusi. Tapi apakah solusi saat itu turun langsung? Tentu tidak. Karena kalau kita melihat sirah nabawiyah, kegelisahan Rasulullah di usia 37 tahun, turun wahyu sebagai petunjuk adalah di usia 40 tahun. Inilah sebuah solusi yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, bahwasanya apapun kegelisahan kita, maka ini sebagai panduannya. Dan saat Al-Quran ini turun sudah sempurna dipegang oleh kita kaum muslimin, dan kita masih merasa kegelisahan diri, keluarga dan masyarakat, ini yang menjadi panduan kita. Maka apapun kegelisahan kita saat ini, bukalah Al-Quran, baca Al-Qurannya, fahami maknanya. Mudah-mudahan saat kita memahami makna Al-Quran, maka kegelisahan kita itu ada, dan kita yakin bahwa setiap kegelisahan yang kita rasakan saat ini sudah ada panduannya di dalam Al-Quran. Ibarat malam itu Allah jadikan ada awal malam, yaitu di sekitar maghrib. Ada malam yang pekat, puncaknya malam pada jam 12-an, dan luar biasanya jam 3, jam 4, jam setengah 5 Allah munculkan fajar. Maka saat kepekatan puncaknya kegelisahan, yakinlah akan muncul cahaya, akan muncul solusi. Maka pelajari Al-Quran ini sebagai cahaya dari kegelisahan-kegelisahan kita saat ini. Dan menjadi pelajaran kita semuanya, bahwasanya kita hidup saat ini bukan kegelisahan hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi dengan adanya kondisi masyarakat kita saat ini, muncullah kepekaan kita untuk gelisah. Dan kita bisa menjadi bagian dari kegelisahan itu. Dengan cara apa? Maksimalkan di bulan Ramadan ini untuk mencurahkan kegelisahan kita kepada Zat yang Maha Mengetahui, dengan cara perbanyak interaksi kita dengan Zat yang Maha Mencipta, mengatur, mengurus seluruh alam semesta ini. Mudah-mudahan saat kita semua umat Islam merasakan kegelisahan, luapkan di Ramadan ini. Maksimalkan waktu kedekatan kita kepada Allah. Karena hakikatnya 11 bulan yang kita melaksanakan ibadah duniawi, maka 1 bulan ini maksimalkan kita mencurahkan segala kegelisahan kita dengan lebih dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kegelisahan ini akan mengantarkan sebuah cahaya untuk diri kita, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Poin penting, kami menjadikan contoh bahwasanya saat keluarga cendekia Qurani atau anak-anak cendekia Qurani merasakan gelisah, misalkan peran seorang ayah sudah berusia 42 tahun, kok saya belum bisa tahsin dengan baik membaca Al-Qur'annya, maka Ramadan ini jadikan momentum untuk belajar Al-Qur'an. Atau yang sudah sudah tartil membaca Al-Qur'an tapi belum memahaminya, maka momentum Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran untuk memahaminya lebih diintenskan. Mudah-mudahan kegelisahan-kegelisahan itu kita maksimalkan di Ramadan. Allah menjadikan Ramadan tahun ini menjadi sebuah solusi dari kegelisahan-kegelisahan kita di Ramadan sebelumnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.